Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana pada dini hari siang berbahagia ini kembali kita buat firman Tuhan di YouTube kita, channel Jurnal Polisi Online. Pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya. Dimana pada firman ini kita mempelajari supaya kita memahami apa kehendak rencana daripada Allah terhadap orang yang percaya kepada Yesus Kristus melalui firman perkataannya yang hidup, dimana dalam akhir-akhir terakhir ini kita lihat banyaknya gejolak permasalahan yang terjadi, sehingga supaya kita mampu sanggup menghadapi segala sesuatu hal yang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa dan belajar firman kebenaran Allah, supaya pertolongan penyertaan tangan daripada Allah di dalam nama Yesus Kristus dapat menolong kita dan dapat menyelamatkan kita dari segi apapun permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena kuasa kegelapan begitu keras bertindak untuk menyelimuti pemikiran kita, yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran firman Tuhan Allah dan dari jalan kebenaran Tuhan Allah yang telah kita agungkan, kita percayakan dalam kehidupan kita yang masih percaya kepada Yesus, supaya kita benar-benar dapat memahami bagaimana cara memahami firman kebenaran Allah, mencermati, mematangi, sanggup menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup juga melakukan hal prakteknya. Bukan hanya pendengar, marilah kita menjadi pelaku firman Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ataupun di dalam hubungan kekeluargaan, atau di hubungan kebersamaan dalam ibadah raya dan juga ibadah kebaktian dimanapun saudara-saudariku, gereja Anda, supaya kita dapat ada naungan tangan Allah, ada jamahan tangan Yesus Kristus yang melindungi dan menyelimuti kita semua. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman, terlebih dahulu kita berdoa mengundang kuasa Roh Kudusnya, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah, sehingga kita semua dihikmati, mengerti, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudariku menundukkan diri. Terpujilah nama Tuhan di dalam Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada siang hari ini Tuhan kami belajar kembali menginginkan naungan jamahan tangan Allah, menginginkan pengurapan tangan daripada Yesus Kristus melalui kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Engkau ya Bapa, melalui nama Roh Kudus daripada Allah yang kami agungkan, kami sembah, yang menjadi penolong hidup kami maupun di bumi dan maupun akan di surga di kelak kemudian. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya ada hikmat karunia daripada Tuhan mengajari kami semua pada seluruh umat Kristen dan Nasrani dimanapun berada ya Bapakku yang baik. Bahkan kami berdoa, naungan tangan-Mu lah menjamah pemerintah ini semua Bapa, naungilah kami dengan seturut rencana kehendak daripada Allah yang menjadi kedamaian di dalam kehidupan kami, dan juga para pejabat dimanapun semua Tuhan. Kami berdoa naungan tangan-Mu lah terjadi bagi mereka, supaya mereka sanggup segalanya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai kehendak rencana daripada Yesus Kristus Bapa Surgawi. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, Bapa yang baik, haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dengan durasi yang singkat ini, supaya kita kembali belajar dalam firman kebenaran Allah, kita buat sebagai temanya saat ini
bagaimana cara Tuhan menyediakan. Bagaimana cara Tuhan menyediakan kepada kita untuk menentukan kehendak-Nya. Bagaimana cara Tuhan kepada kita untuk menentukan kehendak-Nya. Dan bagaimana kita punya cara datang kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita, ada penyertaan tangannya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana cara Allah atau Tuhan menentukan kehendak-Nya bagi kita? Tentu apa itu sebenarnya kehendak Tuhan bagi kita umat-umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus, demi untuk keselamatan di kelak kemudian, dan juga ada kehidupan damai sejahtera di bumi maupun di surga. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan, kita Injil kita di rumah. Sebelum Anda menonton video ini, terlebih dahulu saudara-saudara itu mengambil kita Injil Anda di rumah, buka, sehingga sama-sama kita mempelajari bersama sesuai dengan perkataan Allah yang hidup menjadi benteng segala kehidupan kita dengan naungan doa kita. Di sana tertulis, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, tadi dikatakan cara Allah untuk menentukan kehendak-Nya bagi kita yang percaya kepada dirinya, percaya kepada Yesus Kristus yang kita agungkan dan kita percayakan, yang memberikan kehidupan kita atas segala naungan penyertaan tangannya. Dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di mana dalam firman Tuhan ini berkata supaya Tuhan menentukan kehendak-Nya atas segala permohonan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Tentu kita percaya kepada firman-Nya. Firman Allah ini merupakan salah satu kita mengerti apa kehendak rencana Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini merupakan perkataan yang hidup bagi kita untuk datang menyembah Tuhan. Tentu dikatakan dalam firman kebenaran ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti kita harus mampu belajar demi belajar mengikuti di jalan kebenaran Tuhan Allah. Tentu kita percaya, mari kita lebih percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan Allah menjadi pelita bagi kita dalam kehidupan di bumi maupun di kelak kemudian, atau menjadi penyelamatan kita dalam sidang terakhir pengadilan daripada Allah, supaya kita dapat menjadi penghuni surgawi, bukan menjadi penghuni neraka. Saudara di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman Tuhan ini berkata kepada kita, marilah kita percaya melalui firman kebenaran Tuhan. Marilah kita belajar dalam firman kebenaran Allah di rumah kita pribadi lepas pribadi. Marilah kita firman ini menjadi pelita dalam kehidupan kita, maupun di bumi dan juga maupun di surga, dan terang bagi jalan kita. Tujuan daripada firman kebenaran Allah bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang diinginkan Tuhan Allah bagaimana di kelak kemudian nantinya kita dapat Dia selamatkan dari takhta pengadilannya yang terakhir. Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka? Tetapi di dalam firman kebenaran berkata, kalau kita belajar dalam firman kebenaran,
kita percaya firman ini jalan kehidupan kita di maupun di surga, pasti kita memiliki milik daripada Allah, tahta kemuliaan daripada Tuhan, yaitu surgawi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku seiman sekasih, marilah sewaktu hidup kita itu datang kepada Tuhan. Marilah mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah. Marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah. Bahkan atas berkat-berkatnya yang telah Tuhan curahkan kepada kita, mari kita mengucap syukur, mengatakan dan berdoa kepada Tuhan. Dan marilah kita belajar dalam firman kebenaran, supaya firman ini menjadi pelita dalam kehidupan kita. Mengerti kita di jalan kebenaran Allah, dapat kita belajar demi belajar menghindari berbagai kejahatan yang ada kita hadapi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Dan kita sanggup menghadapi bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Maka kita datang belajar kepada firman kebenaran Allah, supaya ada pertolongan penyertaan tangan daripada Tuhan yang menyelimuti kita dan memagari kita semua, sehingga kita dapat Tuhan proses untuk berjalan di jalan kebenarannya, walaupun begitu sangat sulit menghadapi gejolak yang ada di dunia ini. Sebab kuasa kegelapan atau roh-roh iblis, roh jahat, bahwa mereka tidak menginginkan kita mengikuti jalan firman kebenaran Allah. Kenapa? Supaya mereka membawa kita jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Padahal Tuhan rencana daripada Allah kepada kita, kalau kita biarlah dalam kematian kita di dalam kebenaran Tuhan, atas segala panggilan Allah terhadap kita. Sebab manusia adalah harus menghadap tahta panggilan Tuhan, harus menghadapi maut, kematian. Semua ada waktu, semua ada batasan, semua ada limitnya. Harus kita wajib menghadap tata panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, mari datang benar-benar kepada Tuhan. Kemungkinan di antara saudara-saudariku, banyak kemungkinan timbul pertanyaan dalam batin dan jiwa pemikiran. Berulang kali aku berdoa kepada Tuhan, berulang kali aku belajar tentang kebenaran, sampai saat ini belum ada jawaban daripada Tuhan. Kemungkinan selalu kita bertanya, tetapi terkadang bahwa Tuhan itu sudah menjawab, tetapi nggak kita sadari. Buktinya berkatnya diberikan kok. Kita dikasih makan, kita dikasih kesehatan. Terkadang kita nggak menyadari itu terjadi. Banyak orang berkata, udah berdoa saya, udah begini belajar firman Tuhan, namun saya sampai saat ini belum berhasil sebagaimana rencana Tuhan terhadap saya. Sebenarnya sih rencana Tuhan sudah terjadi, tetapi ada lagi di balik itu. Bagaimana kita dapat memperoleh hikmat daripada Tuhan. Contoh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Contoh hikmat ini ada beberapa hikmat yang Tuhan curahkan kepada manusia. Kalau tidak salah 8 atau 9. Di antara hikmat yang Tuhan curahkan kepada manusia yang bisa Tuhan percayakan berbeda-beda. Ada hikmat pengertian pengajaran, ada hikmat memberitakan Injil, ada hikmat berdoa, ada hikmat berdoa untuk dapat menyembuhkan orang. Bagaimana dapat kita itu supaya mengejar itu dapat kita miliki? Bukan semudah itu, saudara-saudaraku. Bukan semudah itu. Tetapi kalau kita ada kerutinan datang kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan apa yang Anda sesuai kehendaki Anda kepada Tuhan. Kalau bisa belajar firman kebenaran dalam naungan doa kita, mintalah hikmat. Supaya kita dihikmati. Kita diberikan sebuah talenta. Tetapi harus kita belajar di dalam kebenaran firman Allah. Juga berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Jangan kita selalu mendua hati kepada Tuhan.
Kalau kita berdoa dan belajar firman kebenaran dengan dua hati, Tuhan paling marah. Paling marah. Sekalipun terkadang kita ditanggapi, tetapi Tuhan sangat sulit menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita dalam permohonan kita kepada Tuhan. Bagaimana cara datang kepada Tuhan supaya kita dapat semakin dewasa, semakin mengerti akan firman kebenaran Allah? Bagaimana cara menyembah Dia? Bagaimana kita datang bersujud kepada Tuhan? Dengan naungan apa supaya Tuhan selalu menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita? Di sini dikatakan tadi di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman ini berkata, kemungkinan kita selalu ingin datang benar-benar kepada Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, menyembah Tuhan itu dinaungi apa? Apakah secara badani lahiriah, atau kepintaran kita, atau kepandaian kita? Firman Allah berkata di dalam firman-Nya tentang mengenai datang belajar firman kebenaran Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara-saudariku. Maka dikatakan kita berdoa dan belajar firman kebenaran Tuhan, berdoa dulu dengan naungan tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Allah terurai bagi kita, mendewasakan kita, saudara-saudariku. Datang kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus yang sudah ada di tubuh kita, yang telah Tuhan curahkan bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita percaya dalam naungan doa kita, belajar firman kebenaran dengan Roh Kudus, pasti Tuhan menjawab, memberikan sesuai dengan kehendak rencana daripada Allah terhadap kita. Semua itu rencana, kehendak, dan seturut Dia. Nggak bisa kita paksakan. Misalnya kita berdoa, Tuhan berikan aku begini, begini, begini. Tidak bisa. Tetapi katakan, Tuhan nikmati aku. Berikan hikmat kepada aku, yang seturut dan kehendak rencanamu Tuhan terhadap aku. Sehingga Tuhan memberikan hikmat yang sesuai dengan program Allah sendiri bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus, supaya kita dinaungi, supaya kita dihikmati. Adanya naungan Roh Kudus dalam doa dan ibadah kita dan belajar firman kebenaran, Tuhan akan mencurahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran, sehingga kita berhikmat. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mengapa dikatakan dengan kita naungan Roh Kudus untuk menyembah Dia? Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, 1 Korintus 2. Ya, 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau kita ada naungan dalam doa kepada Tuhan, kita percaya ada naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yaitu Roh Allah sendiri mengajari kita berdoa kepada Tuhan. Tentu Tuhan memberikan hikmat, pengertian, pengajaran kepada kita oleh mujizat keajaibannya, oleh ilahi daripada Allah sendiri, bukan menjadi roh dunia. Maka dikatakan kita tidak menerima roh dunia. Kalau sudah ada di tubuh kita, di dalam roh dan kebenaran dengan naungan tuntunan Roh Kudus, saudara-saudariku, pasti Tuhan nikmati kita, saudaraku. Dan selalu kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan di tangan Allah. Saudara di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita benar-benar, mari kita terima roh dan kebenaran daripada Allah dalam jiwa pemikiran kita, dalam hidup kita. Supaya Tuhan nikmati. Kalau kita sudah meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat. Semuanya itu sudah terurai, hikmat itu. Hikmat itu pengertiannya kita mengerti menjabarkan firman kebenaran. Ada hikmat keajaiban mendoakan orang sembuh. Ada hikmat berkat diberikan Tuhan kepada kita.
Jadi hikmat itu bisa diglobalkan beberapa kriteria yang Tuhan curahkan kepada kita hikmat, yang merupakan salah satu berkat yang luar biasa daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita benar-benar, maka dikatakan 1 Korintus ayat 2, 1 Korintus 2 ayat 12, hikmat yang benar berikutnya. Hikmat yang benar. Jadi hikmat yang benar itu dari Roh Allah sendiri, yaitu naungan Roh Kudus, saudara-saudariku. Maka di dalam kehidupan kita, mari kita belajar demi belajar datang kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita belajar kepada Tuhan melalui firman kebenaran Allah, pasti Tuhan curahkan roh hikmat kepada kita melalui naungan Roh Kudusnya. Jadi supaya kita benar-benar memahami, saudaraku, bagaimana cara menyembah Tuhan dan bagaimana cara supaya Tuhan menerima segala permohonan doa dan ibadah kita yang sesuai dengan kehendak daripada Allah sendiri atas segala permohonan doa dan ibadah kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana saya buat firman kebenaran ini, kita belajar bersama di publikasi di YouTube, ini bukan ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama supaya kita mengerti bagaimana cara meminta dalam doa dan belajar firman kebenaran, yaitu hikmat daripada Tuhan Allah. Maka dikatakan di dalam firman-Nya, percayakanlah Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita, sehingga Roh Kuduslah yang mengajari kita dan mendewasakan kita bagaimana cara menyembah Tuhan dan bagaimana cara Tuhan memberikan sesuatu bagi kita, atau dikatakan merupakan salah satu hikmat. Maka tadi kita sebelum masuk ke ranah firman, kita kan tadi berdoa meminta kuasa Roh Kudus, roh hikmat, pengertian, pengajaran, supaya kita dapat belajar dengan naungan Roh Kudus daripada Allah, oleh hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Yesus mengajari kita semua, sehingga kita benar-benar mengerti bagaimana sih sebenarnya menyembah Tuhan, supaya Tuhan menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita. Maka di dalam firman Tuhan, kalau boleh, janganlah kita hanya kepintaran kita pribadi, kepandaian kita, apalagi belajar firman kebenaran Allah, maupun menjabarkannya maupun berdoa, melainkan rendah hatilah kepada Tuhan, undanglah naungan Roh Kudus, supaya tetap Roh Kudus kita bangkitkan yang ada tubuh kita, dapat kita diajari memohon berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan Allah menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan di sini dalam firman kebenaran, marilah kita menyembah Tuhan dan percayalah adanya Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang telah Tuhan curahkan. Sebab Tuhan Allah sebelum berangkat ke surga, bahwa Tuhan Allah berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengutus rohku kepada kalian untuk menjabarkan firman kebenaran Allah, supaya ada berani. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, menjelang hari-hari terakhir ini, sepertinya Tuhan bagi pribadi saya, terakhir ini buat berita firman di publikasi, sepertinya Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tampilkan berita Injil ini di publik, supaya semua umat-umatnya mengerti akan menyembah Tuhan. Sebenarnya saudara-saudariku, saya pun pribadi kadang-kadang bingung, saudara-saudariku, dimana selalu saya buat khotbah firman Tuhan di YouTube, selalu memang ada juga bersifat memakai Roh Kudus, bagaimana menyembah Tuhan. Tetapi terakhir ini sebagaimana Tuhan mengingatkan kita bersama, supaya mengerti bagaimana cara menyembah Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana cara ada jawaban Tuhan dalam doa kita,
Sehingga selalu kita buat publikasi saudaraku di dalam nama Yesus Kristus tentang bagaimana cara menyembah Tuhan supaya Tuhan menjawab segala permohonan doa kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, inilah Tuhan berikan kepada kita belajar bersama supaya kita benar-benar mengerti apa rencana Tuhan kepada kita, supaya Tuhan menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita di hadapan Tuhan, sehingga tidak timbul terkadang penyesalan. Kadang kita kan mau, saudara-saudaraku, aku berulang kali berdoa kepada Tuhan, tetapi naungan jawaban Tuhan terhadap saya sampai saat ini belum ada. Kita harus bersabar diri, saudara-saudariku. Jangan terus memaksakan diri kita, tetapi mari kita belajar beribadah datang kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus, dan juga dalam permohonan doa dan ibadah kita, dan belajar firman kebenaran supaya Tuhan menjawab dan memberikan hikmat kepada kita, saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai memberikan kekuatan dalam firman kebenaran Allah, supaya benar-benar kita percaya adanya Roh Kudus di tubuh kita. Tuhan curahkan menyembah Tuhan, beribadah, belajar firman kebenaran, supaya kita lebih percaya harus kita melalui kuasa Roh Kudus. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Biar lebih tepat kita memahami. Benar enggak ini firman Tuhan ini mengajari kita bagaimana tentang menyembah Dia, sehingga Tuhan menjawab, saudara-saudariku. Dikatakan di sana Roma 8 ayat 14 sampai 15. Ya, saudaraku. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Pengertian Roh Kudus, supaya kita semua mengerti, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Ya, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri yang melekat, yang ada di tubuh kita, supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan, mengerti, melakukan akan kebenaran, dan belajar menghindari berbagai kejahatan. Menjelang hari-hari terakhir ini, kita melihat situasi terjadi banyak silih berganti. Maka firman Allah berkata, menjelang hari-hari terakhir, yang dikatakan Kisah Para Rasul 2 17 sampai selanjutnya, Tuhan Allah telah mencurahkan Roh-Nya kepada kita untuk memberikan kekuatan. Padahal Yesus Tuhan sebelum berangkat ke tahtanya, ke dalam surga dari bumi ini, Dia ingatkan murid-muridnya atas segala pemberangkatannya, bahwa Tuhan Allah mengutuskan Roh-Nya kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kemana-mana. Jadi Roh Kudus pengertiannya, saudara-saudaraku, ialah Roh Allah sendiri. Kalau sudah Roh Allah sendiri menuntun kita datang kepada Dia, yang dikatakan dalam firman Tuhan Roh Kudus, pasti Tuhan jawab. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat yang dapat daripada Allah. Jauhi bersifat mendua hati kepada Tuhan, tulus hati kepada Tuhan. Ibadah gereja, ibadah kebaktian, ibadah rumah tangga. Di antara hubungan rumah tangga saudara-saudara itu dengan saya, kalau kita berdoa, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita itu Roh Allah sendiri, supaya Allah menjawab. Maka dikatakan, saudara-saudariku, mungkin banyak orang bertanya, mana sih perbedaan Roh Kudus dengan Roh Allah? Menurut firman ini ialah bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Mari kita berusaha adanya Roh Tuhan dalam hidup kita, apalagi datang menyembah Tuhan, sehingga Tuhan menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita melalui kuasa Roh Kudus daripada Allah, yaitu Roh Allah sendiri yang mengajari kita.
Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada siang hari berbahagia ini, yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita semakin datang benar-benar kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangannya. Segala yang ada di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, yang beradik kuasa ialah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus. Semua ini perbuatan Tuhan bagi kita ini. Oleh sebab itu Tuhan Allah mengingatkan umat-umatnya, jangan sampai tersandung dalam dosa yang berat oleh karena bujuk rayuan kegelapan yang tidak kita sadari terkadang. Tuhan Allah menginginkan umat-umatnya di dalam keselamatan di kelak kemudian, dalam kelak penghakiman Dia yang terakhir. Ini yang Tuhan butuhkan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka mari kita belajar demi belajar. Antara saudara-saudariku dengan saya, kita sama-sama belajar, saudaraku. Kita sama-sama belajar, saudaraku, dalam nama Yesus Kristus. Anda dengan saya sama-sama belajar. Kita tadi sama-sama berdua. Saya pribadi ya, saudaraku, kalau tidak saya percaya Roh Kudus, saya tidak bisa belajar firman kebenaran Tuhan. Kalau secara badani lahiriah, saya nggak tahu aku menjabarkan firman Tuhan. Tapi aku percaya, aku berdoa, dan berdoa kita bersama tadi, di mana kita sebelum masuk ke ranah firman, kita berdoa mengundang roh hikmat, pengertian, pengajaran dari Tuhan dengan naungan Roh Kudus, sehingga kita dapat belajar bersama, sehingga dapat kita berbagi hikmat bersama, supaya ada kebersamaan kita semakin benar-benar datang kepada Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, konten ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya cara kepentingan bersama datang kepada Tuhan, menghadap tata panggilannya nantinya kalau sudah Tuhan berkehendak memanggil kita, menghadap tata pengadilannya, penghakiman yang terakhir antara neraka dengan surgawi. Mari kita belajar lebih belajar di jalan kebenaran Tuhan, mengejar keselamatan, menjadi penghuni surgawi. Bukan hanya di dunia ini kita hidup. Bukan hanya di dunia kita hidup. Ada dua perihal Tuhan Allah berikan di dalam kelak penghakimannya. Apakah kita penghuni surgawi atau neraka? Kalau kita penghuni surgawi, hidup selama-lamanya. Kalau kita penghuni neraka, kesiksaan selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudariku, marilah kita belajar firman kebenaran Allah. Mari kita menundukkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan menaungi kita. Apapun pencobaan, apapun pergumulan, apapun pengujian, itu harus ada. Kalau kita mengingini iman, harus sanggup menghadapi segala persoalan-persoalan. Semakin kita mengingini menghadapi pergumulan, pencobaan, pengujian itu datang, mari kepada Tuhan. Tujuan daripada ranah Allah, bila itu terjadi bagi kita, kalau kita percaya kepada Yesus, maka pertolongan penyertaan tangan Yesus Kristus terjadi bagi kita. Disitulah kita, Tuhan melihat memiliki iman. Kalau ada orang berkata dia bisa memiliki iman tanpa pergumulan, pengujian, pencobaan, itu bohong. Bohong itu orangnya. Karena firman Tuhan berkata, biarlah pengujian, pencobaan yang kau hadapi menambah kekuatan imanmu. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sekasih, sepadan, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar bersama. Inilah renungan firman kita buat di channel ini. Terlebih dahulu saya, saudara-saudariku, mohon maaf. Mari kita saling mendoakan. Walaupun kita beda daerah, beda tempat kediaman, tetapi kalau kita bersama berdoa dengan percaya Roh Kudus, maka Roh Kudus mempersatukan kita semua.
sehingga kita dapat dihikmati oleh Tuhan Allah Yesus Kristus memiliki kehidupan di bumi ini maupun di surgawi. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus inilah renungan firman kita buat pada siang berbahagia ini yang telah Tuhan pelajari kita. Sekalipun saat ini kita belajar oleh naungan tangan Allah, biarlah Tuhan menyempurnakan dan menghikmati kita semua. Biarlah Tuhan mendengar ini, kita belajar. Semoga Tuhan memberikan hikmat kepada kita, semakin dikuatkan kita apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Saya yakin dan percaya kita diberkati, akan dihikmati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri doa ibadah ini. Mari kita akhiri belajar firman Tuhan setelah kita belajar firman kebenaran Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akhiri dengan dalam doa. Haleluya, haleluya, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau ajari kami, Engkau hikmati kami. Dengan naungan Roh Kudus daripada Engkau yang mengajari kami. Kami memohon doa dan ibadah kami hadapan Tuhan. Engkau mengulurkan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Engkau. Kami mengerti di dalam firman kebenaran Allah. Kami mampu menghadapi segala sesuatu, apapun persoalan dan pergumulan kami hadapi. Tapi kami percaya ada naungan Roh Kudus yang segalanya mengajari dan mendoakan kami atas kehendak rencana daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja semesta alam. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.